Welcome to our channel. Salve, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Jumat 30 Mei 2025. Pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian. Mungkin hari ini kita tertawa, besok pasti kita bisa menangis. Ada saatnya kita berada di atas puncak, dan ada saatnya kita berada di bawah. Tidak ada manusia yang kebal terhadap penderitaan, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan mengalami perasaan duka cita dan tangisan. Namun yang menarik dari bacaan Injil Yohanes pada hari ini, dari perkataan Yesus yang bisa kita ambil, yaitu tentang kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi perasaan yang bersuka cita. Bukan hanya dihibur, bukan hanya dikurangi, tetapi diubah menjadi sukacita. Pertanyaannya, bagaimana mungkin penderitaan bisa berubah menjadi sukacita? Dan sukacita seperti apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita semua? Saya ingin memberikan beberapa poin penting yang ingin kita renungkan bersama. Yang pertama itu adalah duka cita yang nyata dalam hidup orang yang percaya. Ini bisa kita lihat di ayat 20, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, di mana Yesus tidak menyangkal kenyataan penderitaan. Ia juga tidak mewartakan atau menawarkan iman yang naif, seolah-olah hidup akan selalu mulus setelah mengikuti Yesus. Justru ketika Yesus berbicara ini, ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan disalibkan dan para murid akan kehilangan arah dan pengharapan. Yesus berkata kepada mereka dan kepada kita juga sebagai manusia bahwa akan ada masa di mana kita akan menangis sementara dunia bersorak-sorai, dan itulah yang menjadi realitas kita sebagai murid-murid Yesus. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mungkin dunia tidak mengerti mengapa kita bertahan dalam kekudusan, atau mungkin juga dunia menertawakan kita karena iman kita saat kita kehilangan hal-hal duniawi demi Kristus. Mungkin juga dunia merayakan kejatuhan kita, tetapi Tuhan melihat air mata kita. Pertanyaan renungannya untuk kita pada hari ini, apakah engkau sedang berada di masa tangisan dan ratapan? Yesus tidak mengabaikannya, ia tahu dan ia peduli terhadap kita semua. Lalu poin yang kedua, tentang proses, di mana dari penderitaan menjadi sukacita. Ini ayat yang selanjutnya, ayat 21. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak hanya memberikan janji kepada kita semua, tapi ia memberikan perumpamaan untuk menolong kita agar kita bisa mengerti. Seperti seorang ibu yang melahirkan, rasa sakitnya luar biasa, tapi begitu bayi itu lahir, semua rasa sakit seolah terlupakan karena hadirnya. Inilah yang disebut dengan sukacita baru, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Ini menggambarkan bukan hanya transisi emosional saja, tetapi transformasi eksistensial. Penderitaan tidak dihapus, tetapi melahirkan sesuatu yang baru. Inilah yang kita sebut dengan sukacita sejati. Sukacita ini bukan didasarkan pada dunia, tapi pada realitas Kristus yang bangkit. Para murid memang menangis ketika Yesus wafat, tetapi pada hari ketiga, mereka melihat Yesus hidup kembali dan itu mengubah segalanya. Poin yang ketiga, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih,
adalah sukacita yang tidak bisa dirampas. Dunia yang kita diami saat ini mungkin bisa mengambil banyak hal dari kita sendiri, termasuk harta, kedudukan, kekayaan, nama baik, bahkan keluarga kita sendiri. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh dunia atau yang tidak bisa dirampas, yaitu perasaan sukacita yang berasal dari hubungan pribadi kita dengan Yesus yang hidup. Ini bukan sukacita yang bergantung pada keadaan. Ini bukan euforia sesaat. Ini adalah sukacita yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Yesus pernah berkata, "Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Mengapa? Karena mereka akan mengerti bahwa semua pengharapan mereka telah digenapi. Mereka akan melihat wajah Tuhan. Mereka dan semua pertanyaan akan sirna oleh kasih dan kehadirannya." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita tentang janji penderitaan akan berhenti dalam waktu yang dekat. Bukan janji bahwa setelah gereja ataupun setelah kita mengikuti kemauan kita ataupun mengikuti Kristus, semua masalah akan terselesaikan. Tetapi ini adalah pengingat ilahi bahwa dalam Yesus, duka cita kita bukan akhir dari segala cerita. Penderitaan kita bukan tanpa ada namanya makna. Ada sukacita yang sudah dijanjikan dan tidak akan dirampas oleh siapapun. Nah, pertanyaannya bagi kita untuk permenungan kita pada pagi hari ini adalah, maukah kita percaya pada janji Yesus untuk hari ini dan seterusnya? Tuhan Yesus memberkati.